Ketegangan yang tak kunjung padam antara Israel dan Suriah kerap kali menyisakan pertanyaan besar tentang aktor-aktor di baliknya. Salah satu kelompok yang sering disebut-sebut, namun jarang dipahami secara mendalam, adalah Druze. Siapa sebenarnya mereka, dan mengapa komunitas ini sering dikaitkan dengan dinamika konflik di Timur Tengah? Mari kita selami 4 fakta kunci tentang Druze yang penting untuk diketahui. 1. Agama sinkretik yang tertutup. Bukan hanya etnis banyak yang mengira Druze hanyalah sebuah kelompok etnis. Namun, inti identitas mereka adalah sebuah agama monoteistik yang unik dan sinkretik. Berasal dari cabang Ismailiyah Syiah pada abad ke-11, keyakinan Druze menggabungkan elemen-elemen dari Islam, Kristen, Yahudi, bahkan filosofi Yunani kuno. Mereka menganut konsep reinkarnasi dan menunda pernikahan campur. Yang paling mencolok agama Druze adalah agama yang sangat tertutup. Tidak ada konversi ke dalam maupun keluar dari Druze. Hal ini membentuk komunitas yang kohesif dan memiliki identitas yang kuat, seringkali berimplikasi pada loyalitas politik mereka. 2. Loyalitas terbagi di berbagai negara. Salah satu aspek paling kompleks dari Druze adalah loyalitas politik mereka yang terpecah belah. Komunitas Druze tersebar di beberapa negara, termasuk Suriah, khususnya di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel, Lebanon, dan Israel itu sendiri. Druze di Israel, misalnya, memiliki tingkat integrasi yang tinggi, bahkan banyak dari mereka bertugas di pasukan pertahanan Israel, IDF. Sebaliknya, Druze di dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel masih memegang identitas Suriah dan seringkali menolak kewarganegaraan Israel. Perpecahan ini menciptakan dilema unik ketika konflik pecah, di mana Druze bisa berada di sisi yang berlawanan dalam sebuah konflik, meskipun mereka memiliki ikatan budaya dan agama yang sama. 3. Populasi signifikan di dataran tinggi Golan. Dataran tinggi Golan, wilayah strategis yang direbut Israel dari Suriah pada tahun 1967, adalah rumah bagi populasi Druze yang signifikan. Keberadaan mereka di wilayah sengketa ini menjadi salah satu pemicu utama ketegangan. Druze di Golan seringkali menjadi sandera dalam perebutan kekuasaan antara Israel dan Suriah. Setiap kebijakan yang diterapkan oleh salah satu pihak memiliki dampak langsung pada kehidupan mereka, mulai dari akses ke lahan pertanian hingga identitas kewarganegaraan. Keinginan mereka untuk mempertahankan warisan budaya dan hubungan dengan tanah air Suriah seringkali bertabrakan dengan realitas pendudukan Israel. 4. Bukan biang kerok langsung, tapi aktor penting dalam dinamika regional. Penting untuk dicatat bahwa menyebut Druze sebagai biang kerok langsung perang Israel dan Suriah adalah penyederhanaan yang keliru. Konflik ini jauh lebih kompleks, melibatkan banyak aktor, kepentingan geopolitik, dan sejarah panjang. Namun, posisi Druze yang strategis, loyalitas mereka yang terbagi, dan kehadiran mereka di wilayah-wilayah kunci seperti dataran tinggi Golan menjadikan mereka aktor penting yang tidak bisa diabaikan dalam dinamika regional. Keputusan politik yang diambil oleh komunitas Druze atau tekanan yang mereka alami dari pihak-pihak berkonflik dapat memengaruhi stabilitas kawasan dan memperkeruh atau meredakan ketegangan. Memahami kompleksitas identitas dan posisi Druze adalah langkah krusial untuk memahami konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Untuk itu, ikuti kami agar pengetahuan kalian bertambah setiap harinya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar lebih bermanfaat.